Baiklah, mari kita berbincang dengan santai sejenak. Pernahkah Anda merasa ada orang-orang yang suka menguji batasan Anda? Mereka seringkali mengeluarkan komentar yang sedikit menyakitkan atau bertindak seolah-olah waktu dan perasaan Anda tidak berarti. Dan kita seharusnya hanya tersenyum dan membiarkannya begitu saja? Tidak hari ini. Jika Anda sudah merasa cukup menghadapi orang-orang yang tidak menghormati Anda, maka video ini sangat cocok untuk Anda. Saya akan berbagi beberapa cara yang jujur, mungkin sedikit kontroversial, untuk menangani ketidakpatutan ini tanpa kehilangan ketenangan dan tanpa mengorbankan harga diri Anda. Jadi, bersiap-siaplah, karena pada akhirnya Anda akan memiliki semua alat yang Anda butuhkan untuk menunjukkan kepada orang-orang di mana garis batas itu ditarik. Mari kita mulai dengan satu teknik yang saya sebut tatapan diam. Ini adalah salah satu teknik favorit saya. Sekarang, Anda mungkin berpikir, benarkah hanya dengan menatap? Ya, percayalah pada saya. Ketika seseorang bersikap kasar atau tidak sopan, tidak ada yang lebih mengganggu bagi mereka daripada tatapan yang panjang, tenang, dan tidak terganggu. Inilah mengapa teknik ini sangat efektif. Orang yang tidak menghormati orang lain biasanya mencari reaksi dari Anda. Mereka ingin melihat Anda terkejut, bingung, atau bahkan marah. Mereka berusaha menarik Anda ke dalam drama mereka, membuat Anda meragukan diri sendiri atau merasa tidak berharga. Namun, ketika Anda hanya menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan ekspresi wajah yang datar, tiba-tiba kekuatan situasi itu berbalik. Saya tahu ini mungkin terdengar sedikit pasif-agresif, tetapi percayalah, ada sesuatu yang sangat menakutkan bagi seseorang ketika mereka tidak mendapatkan reaksi yang mereka harapkan dari Anda. Dengan tatapan diam, Anda memberi isyarat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahwa Anda tidak akan memainkan permainan mereka. Ini adalah cara untuk merebut kembali kendali, bahkan tanpa mengangkat jari Anda. Kadang-kadang, tatapan diam ini adalah pesan yang paling jelas dan paling kuat, lebih dari sekadar kata-kata yang bisa Anda ucapkan. Biarkan saya berbagi pengalaman ketika teknik ini bekerja seperti sihir. Saya pernah berada dalam sebuah pertemuan di mana seorang pria terus memotong saya, seolah-olah dia sedang dalam sebuah misi. Anda tahu tipe orang yang keras kepala dan terlalu percaya diri, berpikir semua orang hadir hanya untuk mendengarkan kebijaksanaannya. Saya mencoba untuk menyela, berusaha sopan, tetapi dia tidak mau berhenti. Akhirnya saya hanya menatapnya. Saya bersandar di kursi, menyilangkan tangan, dan menahan tatapannya tanpa berkedip selama 5 detik penuh. Saya tidak mengatakan apa-apa. Anda bisa merasakan ketegangan meningkat. Dan bagian terbaiknya, semua orang di meja mulai menatapnya juga, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Dia merasa tidak nyaman, tersandung kata-katanya, dan tiba-tiba mulai melihat ke arah lain, tidak menyela saya selama sisa pertemuan itu. Tatapan diam itu lebih efektif daripada kata-kata apapun. Tidak hanya menghentikan perilakunya saat itu, tetapi dia juga mulai memperlakukan saya dengan lebih hormat setelahnya, seolah-olah dia akhirnya menyadari bahwa saya bukanlah seseorang yang bisa dia abaikan begitu saja. Terkadang, Anda harus menunjukkan kepada orang-orang siapa Anda tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Mari kita gali lebih dalam, karena ini lebih dari sekadar gerakan kekuatan. Ketika Anda merangkul tatapan diam, itu menjadi pengingat bagi mereka dan bagi diri Anda sendiri, bahwa Anda tidak harus menari mengikuti irama orang lain. Anda tidak berutang reaksi emosional kepada siapapun, dan Anda tidak perlu membuktikan diri kepada orang-orang yang tidak menghargai nilai Anda. Ini tentang merebut kembali ruang Anda, kedamaian, dan martabat Anda. Terlalu sering, ketika seseorang bersikap tidak sopan, kita merasa dorongan untuk membela diri, untuk menyampaikan argumen kita, atau bahkan lebih buruk lagi, membiarkannya berlalu karena kita tidak ingin menciptakan keributan. Namun, tatapan diam itu bukan tentang menjadi agresif. Itu tentang menunjukkan bahwa Anda tetap tenang, tidak terganggu, dan tanpa penyesalan dalam mengendalikan emosi Anda sendiri. Ini juga tentang akuntabilitas. Orang yang terbiasa tidak menghormati orang lain seringkali melakukannya tanpa berpikir.
Mereka tidak pernah dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka, tidak pernah menghadapi konsekuensi nyata karena memperlakukan orang lain dengan buruk. Ketika Anda memberikan tatapan diam yang tajam, itu seperti Anda sedang memegang cermin bagi mereka. Tiba-tiba, mereka dihadapkan pada perilaku mereka sendiri. Anda tidak perlu memberitahu mereka bahwa mereka salah. Anda hanya menunjukkan kepada mereka, dan kebanyakan orang tidak suka melihat diri mereka sendiri dalam cermin itu. Saya juga menyadari bahwa taktik tatapan diam ini lebih dari sekadar membuat orang lain mundur. Itu juga memperkuat rasa harga diri Anda. Ketika Anda berdiri di sana, diam dan tenang, Anda mengingatkan diri sendiri bahwa kata-kata atau tindakan mereka tidak dapat menggoyahkan Anda. Dulu, saya adalah tipe orang yang dengan gugup menertawakan komentar kasar atau mencoba menjelaskan diri saya ketika seseorang mempertanyakan pilihan saya. Namun, sejujurnya, itu hanya menguras energi saya dan membuat saya merasa lebih buruk. Belajar untuk hanya menatap seseorang dan membiarkan keheningan memenuhi ruangan tanpa mundur adalah perubahan besar. Rasanya seperti sebuah tindakan perlawanan kecil, sebuah deklarasi harga diri yang tenang namun kuat. Jadi, jika seseorang bersikap kasar, mendorong batasan, atau membuat Anda merasa kurang, cobalah tatapan diam. Biarkan mereka merasakan berat dari tatapan Anda. Anda akan terkejut betapa tidak nyamannya hal itu bagi mereka, dan betapa berdayanya hal itu membuat Anda merasa. Tatapan diam itu menyampaikan pesan. Saya terlalu menghargai diri saya untuk terjebak dalam kenegatifan Anda. Dan itu adalah pesan yang layak untuk disampaikan. Kedua, rangkul keheningan sebagai jawaban Anda. Ini adalah senjata rahasia kecil yang sangat diremehkan. Ketika seseorang tidak menghormati Anda, salah satu respons yang paling kuat adalah tidak ada respons sama sekali. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Diam terasa pasif, hampir seperti Anda membiarkan mereka lolos begitu saja. Namun inilah kebenarannya. Diam jauh dari pasif. Itu adalah pilihan, dan terkadang itu adalah jawaban paling berani dan paling keras yang dapat Anda berikan. Ketika seseorang melemparkan kenegatifan kepada Anda, mereka mencoba menarik Anda ke dalam drama mereka untuk membuat Anda merasa kecil atau defensif. Tetapi ketika Anda tidak terlibat, ketika Anda membiarkan kata-kata mereka menggantung di udara tanpa memberikan respon, itu memaksa mereka untuk menghadapi perilaku mereka sendiri, dan keheningan itu menjadi sangat mencolok. Orang yang tidak menghormati orang lain biasanya mengharapkan reaksi. Mereka mencari pertengkaran, pembenaran, atau sekadar validasi untuk perilaku mereka sendiri. Namun, diam mengatakan, "Saya tidak akan memberikan energi saya kepada Anda." Dan dengan tidak terlibat, Anda tetap memegang kendali atas percakapan dan memberitahu mereka bahwa Anda tidak di sini untuk menghibur rasa tidak hormat mereka. Terkadang, cara paling ampuh untuk berkomunikasi adalah dengan tidak berkomunikasi. Ini adalah pengingat halus bahwa mereka tidak layak mendapatkan waktu atau kata-kata Anda. Saya ingat pernah berada dalam situasi dengan seseorang yang tidak bisa menahan diri untuk membuat komentar sinis. Anda tahu tipe orang yang menyembunyikan penghinaan mereka sebagai lelucon dan mencoba untuk menyampaikannya seolah-olah itu adalah kesenangan yang tidak berbahaya. Suatu hari, mereka mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak perlu tentang pekerjaan saya, jelas hanya untuk membuat saya marah. Biasanya, saya akan mencoba menjelaskan diri saya, atau mungkin bahkan membalas komentar tersebut. Namun kali ini, saya hanya menatapnya, mengangkat alis, dan tidak mengatakan apa-apa. Saya membiarkan kata-katanya menggantung di udara, membiarkan keheningan itu terasa canggung. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menatap saya, lalu melihat ke bawah, bergumam sesuatu, dan melanjutkan. Momen itu adalah yang terakhir kalinya dia mencoba menarik perhatian saya dengan cara itu. Seolah-olah dia menyadari bahwa jika saya tidak bereaksi, tidak ada kekuatan yang bisa diperoleh dari situasi itu. Inilah keindahan dari tidak menjelaskan diri sendiri. Ketika Anda memilih untuk diam, Anda memilih diri Anda sendiri. Anda mengatakan, "Saya menghargai kedamaian saya lebih dari pendapat Anda tentang saya." Dan itu tidak hanya memberdayakan,
Itu revolusioner. Terlalu sering, kita merasa tertekan untuk menanggapi, untuk menjelaskan diri kita, untuk membela pilihan kita, atau membuktikan nilai kita kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak tertarik untuk menghormati kita. Namun, dengan merangkul keheningan, Anda menolak untuk bermain sesuai aturan mereka. Anda mengambil sikap tanpa harus mengangkat jari, memberitahu mereka bahwa Anda tidak layak untuk kata-kata Anda. Dan ini bukan hanya tentang mengendalikan situasi, ini tentang mendapatkan kembali energi Anda. Diam berfungsi sebagai filter yang menjaga kedamaian Anda tetap utuh dengan menghalangi kenegatifan yang orang lain coba proyeksikan kepada Anda. Ketika Anda berhenti merasa perlu untuk menanggapi setiap komentar kasar, setiap tusukan agresif pasif, Anda membebaskan diri Anda. Anda berhenti memberi orang akses ke dunia batin Anda, dan Anda mulai hidup dengan cara Anda sendiri. Saya akan jujur kepada Anda. Belajar menggunakan keheningan tidaklah mudah bagi saya. Dulu saya berpikir bahwa jika saya tidak membela diri, saya akan terlihat lemah atau pasif. Namun, saya mulai menyadari sesuatu yang menarik. Setiap kali saya menanggapi orang yang tidak menghormati saya akan berakhir merasa terkuras dan frustrasi. Tetapi ketika saya menahan lidah saya, ketika saya membiarkan komentar mereka berlalu seperti suara latar, saya menyadari bahwa saya merasa lebih ringan, lebih kuat, lebih terkendali. Rasanya seperti saya mengambil kembali sebagian kekuatan saya. Setiap kali saya memilih untuk diam, saya merasa lebih berdaya. Jadi, inilah tantangan saya untuk Anda. Lain kali seseorang tidak menghormati Anda, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Tatap mata mereka dan jangan katakan apa-apa. Biarkan keheningan Anda berbicara sendiri. Anda mungkin akan terkejut betapa tidak nyamannya mereka dan betapa bebasnya perasaan itu bagi Anda. Terimalah keheningan sebagai jawaban Anda. Karena terkadang, tidak mengatakan apa-apa adalah pernyataan yang paling kuat dari ketiganya. Ketiga, mari kita bicarakan tentang menghentikan penjelasan. Berhentilah menjelaskan pilihan Anda dengan serius. Berapa kali Anda membuat keputusan untuk diri sendiri, hanya untuk segera ditanya, "Mengapa?" Atau, "Mengapa Anda melakukan itu?" Seperti, "Tidakkah Anda pergi ke acara itu?" Atau, "Mengapa Anda menerima pekerjaan itu?" Orang-orang tampaknya berpikir mereka berhak atas penjelasan untuk semua yang kita lakukan. Dan inilah kebenarannya. Pilihan Anda adalah milik Anda sendiri, dan Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun tentang bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Mungkin terdengar kontroversial, tetapi mari kita hadapi itu. Jika seseorang mempertanyakan pilihan Anda, mereka seringkali tidak ingin mengerti. Mereka ingin menghakimi, mereka ingin membuat Anda meragukan diri sendiri atau merasa lebih baik tentang keputusan mereka sendiri dengan membuat Anda meragukan keputusan Anda. Dan Anda tahu apa? Anda tidak harus ikut bermain. Ketika Anda berhenti menjelaskan diri sendiri, Anda mendapatkan kembali otonomi Anda dan menunjukkan kepada mereka bahwa hidup Anda tidak untuk diperdebatkan. Mari kita gali lebih dalam mengapa orang merasa begitu berhak atas penjelasan. Ketika orang mempertanyakan pilihan Anda, itu seringkali karena keputusan Anda menantang pandangan mereka tentang dunia. Mungkin Anda mengambil risiko yang terlalu takut mereka ambil, atau mungkin Anda melangkah keluar dari norma yang mereka temukan nyaman. Kemandirian atau kemauan Anda untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dapat membuat mereka merasa tidak nyaman, dan meminta Anda untuk menjelaskan adalah cara mereka mencoba memasukkan Anda kembali ke zona nyaman mereka. Tetapi inilah intinya. Hanya karena mereka tidak nyaman, bukan berarti Anda bertanggung jawab untuk meyakinkan mereka. Hidup Anda bukanlah pengumuman layanan publik. Anda tidak perlu membenarkan pilihan Anda kepada siapapun. Saya ingat ketika saya memutuskan untuk beralih karier, berpindah dari pekerjaan yang aman ke sesuatu yang benar-benar saya cintai, tetapi itu datang dengan lebih banyak risiko. Ketika orang-orang mengetahuinya, seolah-olah saya mengumumkan bahwa saya pindah ke Mars. Saya terus ditanya, "Mengapa Anda meninggalkan pekerjaan yang stabil? Dan bagaimana Anda akan membuatnya berhasil?" Pada awalnya saya mencoba menjelaskan
berbicara tentang bagaimana saya menginginkan sesuatu yang lebih memuaskan, tentang bagaimana saya punya rencana. Namun, saya segera menyadari bahwa apapun yang saya katakan tidak pernah terasa cukup. Semakin banyak saya menjelaskan, semakin banyak orang mempertanyakan saya, membuat saya merasa seperti saya perlu membuktikan diri. Kemudian, suatu hari, saya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Ketika seseorang bertanya, "Tetapi mengapa Anda meninggalkan pekerjaan itu?" Saya hanya menjawab, "Karena saya ingin." Tidak ada detail tambahan, tidak ada rincian strategi. Hanya jawaban sederhana. Dan biarkan saya memberitahu Anda, rasanya luar biasa. Keheningan yang mengikuti adalah segalanya. Orang tidak tahu bagaimana menanggapi karena saya telah mengambil kekuatan mereka untuk mempertanyakan pilihan saya. Dan Anda tahu apa? Mereka akhirnya berhenti bertanya. Inilah keindahan sebenarnya dari tidak menjelaskan diri sendiri. Itu membebaskan Anda. Anda berdiri dalam kebenaran Anda sendiri, mengetahui bahwa keputusan Anda sudah cukup hanya karena Anda telah membuatnya. Ketika Anda berhenti membenarkan tindakan Anda memberi diri Anda izin untuk hidup autentik tanpa beban harapan orang lain. Anda berhenti membuang-buang energi Anda untuk penjelasan dan mulai menuangkannya untuk benar-benar menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Ada pelajaran yang kuat di sini. Hidup Anda tidak memerlukan suara penonton. Tidak setiap keputusan harus dianalisis atau disetujui oleh orang lain. Ketika Anda berhenti menjelaskan diri sendiri, Anda memberitahu orang lain, "Saya cukup percaya diri dengan pilihan saya sehingga saya tidak membutuhkan persetujuan Anda." Pikirkanlah, kapan terakhir kali Anda melihat seseorang yang benar-benar percaya diri memecah keputusan mereka untuk orang lain? Mungkin tidak pernah. Karena orang yang memiliki kehidupan mereka sendiri tidak membutuhkan validasi eksternal. Mereka tahu bahwa satu-satunya persetujuan yang penting adalah persetujuan mereka sendiri. Saya pernah berada di posisi itu. Saya dulu adalah orang yang akan memberikan presentasi lengkap tentang mengapa saya melakukan sesuatu hanya untuk membuat orang lain ikut serta. Namun seiring waktu, saya menyadari bahwa menjelaskan diri saya kepada semua orang hanya membuat saya mempertanyakan pilihan saya. Jadi saya membuat kesepakatan dengan diri saya sendiri. Jika seseorang bertanya kepada saya tentang suatu keputusan, saya akan menjawab dengan singkat, mungkin memberikan 1 atau 2 kalimat. Jika mereka mendesak untuk tahu lebih banyak, saya akan tersenyum dan melanjutkan. Dan Anda tahu apa? Hidup menjadi jauh lebih ringan. Semakin saya berhenti menjelaskan diri, semakin percaya diri saya dalam keputusan saya sendiri. Jadi, inilah tantangan saya kepada Anda. Lain kali seseorang mempertanyakan pilihan Anda, tahan keinginan untuk menjelaskan. Katakan saja, "Karena saya ingin," atau "Itulah yang terasa benar bagi saya." Lalu biarkan keheningan berbicara. Lihat betapa kuatnya pernyataan sederhana itu. Anda akan merasa lebih kuat, lebih terkendali, dan lebih damai dengan diri sendiri. Dan bagian terbaiknya, Anda akan menyadari bahwa pilihan Anda tidak memerlukan stempel persetujuan orang lain. Itu sah hanya karena Anda membuatnya. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang menjaga jarak. Terkadang, cara terbaik untuk menangani orang yang tidak menghormati Anda adalah dengan menjaga jarak. Saya tahu ini mungkin terdengar kasar, bahkan sedikit dingin, tetapi inilah kebenaran yang sulit. Tidak semua orang pantas mendapatkan tempat duduk baris depan dalam hidup Anda. Jika seseorang terus-menerus tidak menghormati Anda, salah satu langkah paling sehat yang dapat Anda lakukan adalah memberi diri Anda ruang dari mereka. Ini tidak berarti Anda membenci mereka atau bersikap dramatis. Ini berarti Anda cukup menghargai diri sendiri untuk melindungi energi Anda. Menjaga jarak bukan tentang menjadi jahat atau mengabaikan orang lain. Itu tentang memilih di mana dan bagaimana Anda menghabiskan waktu dan energi Anda. Bayangkan hidup Anda seperti klub akses terbatas. Tidak semua orang mendapatkan tiket VIP. Jika seseorang terus-menerus melanggar batasan Anda, membuat Anda merasa kecil, atau hanya memancarkan kenegatifan, mengapa Anda harus menjaga mereka tetap dekat? Tidak apa-apa untuk mundur, bahkan penting. Jarak dapat memberi Anda kejelasan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya.
bebas dari kabut manipulasi emosional atau rasa bersalah. Pikirkanlah, ketika Anda menjaga orang yang tidak menghormati Anda tetap dekat, itu seperti mengundang mereka ke prasmanan mental dan emosional, di mana mereka dapat memberikan kritik dan penilaian sebanyak yang mereka inginkan. Kemudian, kita bertanya-tanya mengapa kita merasa terkuras, cemas, atau frustrasi. Memberi diri Anda ruang dari orang-orang ini adalah tindakan mempertahankan diri. Ini tentang melindungi kesehatan mental Anda, menjaga kedamaian Anda, dan memberi ruang bagi orang-orang yang benar-benar menghormati dan mengangkat Anda. Lepaskan rasa bersalah karena menjauh dari orang-orang yang tidak baik untuk Anda. Itu dapat membebaskan Anda. Anda tidak berkewajiban untuk menjaga orang-orang yang tidak sopan di orbit Anda. Saya akan berbagi sedikit cerita. Saya pernah memiliki teman yang selalu menemukan cara untuk membuat komentar sinis tentang setiap pilihan yang saya buat. Karir, hubungan, bahkan selera musik saya. Awalnya saya berpikir, ya, begitulah adanya. Mungkin saya bereaksi berlebihan, jadi saya tetap berteman dengan mereka, terus mencoba mengabaikannya, berpikir itu bukan masalah besar. Namun seiring waktu, komentar-komentar kecil itu mulai mengganggu saya. Saya menyadari bahwa saya berjalan di atas kulit telur, selalu mempersiapkan diri untuk kritik berikutnya, lelucon yang terasa lebih seperti pukulan. Suatu hari, saya memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Saya tidak membuat pengumuman besar atau menegur mereka. Saya hanya mulai membatasi waktu saya dengan mereka. Daripada bertemu setiap minggu, saya hanya bertemu mereka mungkin sebulan sekali. Dan coba tebak, saya merasa lebih ringan. Saya merasa lebih bebas. Dalam ruang itu, saya menyadari betapa beracunnya persahabatan itu. Menjauhkan diri memberi saya kejernihan mental untuk melihat bahwa saya pantas mendapatkan teman yang lebih baik, yang akan membangun saya daripada menjatuhkan saya. Beberapa orang mungkin berkata kepada Anda bahwa menjaga jarak itu egois. Mereka mungkin berkata, tapi mereka adalah keluarga, atau Anda sudah berteman selama bertahun-tahun. Mungkin terasa tidak nyaman, bahkan sedikit tabu, untuk mengakui bahwa seseorang yang Anda kenal baik tidak baik untuk Anda. Masyarakat memberitahu kita untuk setia, pemaaf, dan baik, tetapi dengan harga berapa? Ini adalah rahasia kecil. Melindungi kedamaian Anda bukanlah hal yang egois, itu perlu. Anda tidak di sini untuk menjadi sasaran tinju emosional siapapun atau sumber validasi mereka yang konstan. Terkadang, cara terbaik untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa Anda sudah cukup adalah dengan melangkah mundur. Disinilah hal itu menjadi mendalam. Menjaga jarak adalah pengingat yang kuat bahwa Anda adalah prioritas Anda sendiri. Anda tidak harus memainkan peran yang diberikan orang lain kepada Anda. Anda tidak berutang akses kepada siapapun untuk pikiran, waktu, atau emosi Anda. Ketika Anda memberi sedikit ruang antara diri Anda dan orang-orang yang tidak sopan, Anda membuat pernyataan bahwa kesejahteraan Anda adalah yang utama. Dan itu bukan hanya tentang perawatan diri, itu adalah harga diri. Jarak juga memberi Anda kesempatan untuk fokus kembali pada hubungan yang penting, yang benar-benar mengangkat Anda. Pikirkanlah, semakin banyak waktu yang Anda habiskan di sekitar orang-orang yang menghormati Anda, semakin percaya diri dan puas Anda merasa. Sebaliknya, semakin sedikit waktu yang Anda habiskan di sekitar orang-orang yang menjatuhkan Anda, semakin sedikit ruang yang mereka miliki untuk memengaruhi pikiran, suasana hati, dan hidup Anda. Saya dulu merasa sangat bersalah karena menjauhkan diri dari orang-orang, bahkan jika mereka tidak memperlakukan saya dengan baik. Saya akan berpikir, bagaimana jika mereka pikir saya tidak peduli? Atau mungkin saya bereaksi berlebihan. Namun seiring waktu saya belajar bahwa menjauhkan diri bukan hanya tentang menghilangkan hal-hal negatif. Itu tentang menciptakan ruang untuk pertumbuhan. Ketika saya mulai memberi diri saya izin untuk menjauhi orang-orang yang tidak sopan, saya merasakan kebebasan baru. Saya memiliki lebih banyak energi, lebih banyak kedamaian, dan visi yang lebih jelas tentang siapa yang saya inginkan dalam hidup saya. Jadi, inilah tantangan saya untuk Anda.
Pikirkan tentang orang-orang dalam hidup Anda yang terus-menerus tidak menghormati Anda, yang membuat Anda merasa kecil atau terkuras. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri, apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan akses sebanyak ini kepada saya? Sekarang, mari kita bicarakan tentang mengangkat kepala tinggi-tinggi. Ini adalah nasihat klasik yang tidak pernah ketinggalan zaman. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak menghormati Anda, ingatlah bahwa mereka mengandalkan membuat Anda merasa kecil. Mereka ingin Anda meragukan diri sendiri, merendahkan mata Anda, dan menyusut ke dalam diri Anda sendiri. Namun, ketika Anda berdiri tegak dan mengangkat kepala tinggi-tinggi, Anda tanpa kata berkata, "Saya tahu siapa saya, dan tidak ada yang Anda katakan atau lakukan dapat membuat saya merasa kurang." Kepercayaan diri ini membuat orang-orang di sekitar Anda tidak nyaman, terutama mereka yang tidak menghormati orang lain. Mengapa? Karena mereka bergantung pada gagasan bahwa kata-kata atau tindakan mereka memiliki kekuatan untuk memengaruhi Anda. Namun, ketika Anda menolak untuk membiarkan rasa tidak hormat mereka menyentuh Anda, ketika Anda benar-benar berdiri lebih tinggi dan mengangkat kepala Anda tinggi-tinggi, Anda menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan Anda. Anda tidak bisa dihancurkan. Saya ingat berada dalam situasi dengan seseorang yang tidak bisa menahan diri untuk melemparkan sedikit penghinaan kepada saya setiap kali kami bertemu. Anda tahu tipe orang yang selalu menyeringai, selalu membuat lelucon yang terasa lebih seperti serangan. Saya dulu mencoba menepisnya, tetapi sejujurnya, itu membuat saya merasa semakin tertekan. Saya mulai merasa takut berada di dekat mereka, merasa seperti saya harus selalu membela diri. Namun, suatu hari, saya memutuskan bahwa saya sudah cukup merasa kecil. Saya datang dengan bahu tegak, kepala tinggi, dan setiap kali mereka membuat salah satu komentar kecil mereka, saya hanya menatap mata mereka, tersenyum, dan melanjutkan seolah tidak ada yang terjadi. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Mereka mulai mundur. Seolah-olah mereka bisa merasakan bahwa komentar mereka tidak lagi sampai kepada saya, bahwa saya terlalu jauh di atas omong kosong itu. Dan tiba-tiba, kekuatan mereka memudar. Ada sesuatu yang magnetis tentang mengangkat kepala tinggi, seolah-olah Anda menciptakan medan gaya diam yang mengatakan, "Saya tidak tersentuh." Sekarang disinilah ia menjadi sedikit pedas. Orang yang tidak menghormati Anda seringkali benci melihat Anda percaya diri. Itu mengacaukan pandangan dunia mereka. Mereka ingin percaya bahwa mereka berada di atas Anda, bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih baik dari Anda. Dan ketika Anda berjalan dengan percaya diri, itu mengganggu narasi itu bagi mereka. Ini hampir menyinggung. Masyarakat tidak selalu tahu apa yang harus dilakukan dengan orang-orang yang tidak menyesal, namun yakin pada diri mereka sendiri. Terutama ketika mereka menolak untuk membiarkan orang lain mendefinisikan mereka. Mari kita menjadi nyata. Ini bisa membuat Anda sedikit menjadi target. Namun, inilah yang perlu Anda ingat. Mengangkat kepala tinggi bukan tentang mereka. Itu tentang Anda. Ini tentang hidup seolah-olah Anda sepenuhnya menyadari nilai Anda, seolah-olah Anda tidak perlu membuktikan apapun. Dan itu bisa terasa seperti tindakan radikal dari harga diri. Ketika Anda mengangkat kepala tinggi-tinggi, Anda membuat pernyataan tentang harga diri Anda. Anda menyatakan bahwa apapun yang terjadi, Anda sama berharganya dan pantas dihormati sebagaimana Anda adanya. Inilah pesan yang lebih dalam. Harga diri bukanlah sesuatu yang Anda peroleh dari orang lain. Itu adalah sesuatu yang Anda klaim untuk diri Anda sendiri. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Anda menjalani hidup seolah-olah Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda karena Anda memilikinya. Mengangkat kepala tinggi adalah pengingat bahwa Anda adalah karakter utama dalam cerita Anda sendiri, bahwa tidak ada pendapat orang lain yang berhak membuat Anda merasa lebih rendah. Semakin Anda mempraktikkan ini, semakin sedikit rasa tidak hormat orang lain yang akan terdaftar dalam pikiran Anda. Anda akan terlalu sibuk hidup di jalur Anda sendiri, terlalu aman dengan siapa Anda, untuk terganggu oleh upaya orang lain untuk menjatuhkan Anda. Ini tidak datang secara alami bagi saya.
Dulu, saya adalah orang yang akan membungkuk, menghindari kontak mata, dan hanya mengecilkan diri ketika orang-orang mengkritik atau meremehkan saya. Rasanya lebih aman untuk menghilang dengan cara tertentu. Namun, seiring waktu, saya mulai memperhatikan bahwa setiap kali saya mengangkat kepala tinggi-tinggi, setiap kali saya menolak untuk membiarkan kenegatifan seseorang meresap ke dalam jiwa saya merasa lebih kuat. Rasanya seperti saya mengingatkan diri saya berulang kali bahwa saya tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk merasa berharga. Saya bisa berdiri tegak dengan siapa saya. Mengangkat kepala tinggi-tinggi bukan hanya tentang postur fisik. Ini tentang postur mental juga. Berjalanlah ke setiap ruangan seperti Anda termasuk di sana. Jangan mengecilkan diri Anda untuk menyesuaikan diri dengan gagasan orang lain tentang siapa Anda seharusnya. Jika seseorang membuat komentar sinis, biarkan saja. Mereka tidak melihat Anda yang sebenarnya. Mereka memproyeksikan rasa tidak aman mereka sendiri, jadi mengapa membiarkannya mengganggu Anda? Inilah tantangan saya kepada Anda. Lain kali Anda merasa tidak dihargai, baik itu penggalian halus atau penghinaan penuh, jangan bereaksi. Sebaliknya, tarik bahu Anda ke belakang dan angkat kepala Anda tinggi. Tatap mata mereka langsung seolah berkata, "Saya melihat Anda, tetapi saya di atas ini." Anda akan merasakan gelombang kepercayaan diri, rasa damai yang datang dari mengetahui bahwa kata-kata mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi Anda. Mengangkat kepala tinggi lebih dari sekadar postur tubuh yang baik. Itu adalah pernyataan diam yang kuat tentang harga diri Anda. Itu mengatakan, "Saya tahu siapa saya. Saya menghargai siapa saya, dan tidak ada yang Anda katakan dapat mengubahnya." Pada akhirnya, rasa hormat dimulai dari Anda. Semakin Anda menghargai diri sendiri, semakin sedikit ruang bagi rasa tidak hormat orang lain untuk melekat. Berdiri tegak, akui harga diri Anda, dan ingatlah bahwa Anda berharga. Setiap bagian dari kepercayaan diri itu adalah milik Anda. Ingatlah bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan membungkuk ke belakang untuk orang-orang yang tidak dapat melihat nilai Anda. Anda tidak memerlukan izin siapapun untuk berdiri tegak, melindungi kedamaian Anda, dan menjalani hidup sesuai keinginan Anda. Orang-orang akan mencoba menjatuhkan Anda, menguji batasan Anda, dan mempertanyakan pilihan Anda. Itu adalah bagian dari dunia tempat kita tinggal. Tetapi inilah masalahnya. Anda harus memutuskan energi apa yang Anda biarkan masuk, dan Anda harus menetapkan standar untuk bagaimana Anda diperlakukan. Bagian terbaik dari semua ini adalah, semakin Anda fokus pada harga diri Anda, semakin Anda akan menarik orang-orang yang melihat nilai Anda dan mengangkat Anda, alih-alih menyeret Anda ke bawah. Semuanya dimulai dengan Anda. Ambil kembali kekuatan Anda dan biarkan sisanya jatuh pada tempatnya. Jadi, angkat kepala Anda tinggi-tinggi, rangkul keheningan saat itu melayani Anda, dan jangan pernah minta maaf karena menjauh dari apa yang tidak melayani Anda. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda mendapatkan sesuatu dari ini, berikan jempol ke atas dan mungkin bahkan tekan berlangganan untuk konten lebih lanjut tentang memiliki hidup Anda dan membangun kepercayaan diri untuk berkembang. Bagikan ini dengan seseorang yang membutuhkan pengingat untuk berdiri tegak. Dan hey, berikan komentar di bawah jika Anda punya cerita tentang menangani rasa tidak hormat atau menetapkan batasan. Saya ingin mendengarnya. Sampai lain waktu, jaga diri, tetap kuat, dan ingat, rasa hormat dimulai dari Anda.